Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sahabat pembelajar? Tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi bersama saya Indah Alifa dalam tugas belajar di luar kelas hari ke-31. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tema Bimba AIO Interview ketiga. Nah, pertanyaan pertama adalah mengenai Bimba AIO Interview. Nah, pertanyaannya adalah, apa prinsip utama dalam proses bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Nah, yang pertama adalah sebagai motivator kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu, di mana niatnya adalah untuk bahagia secepatnya. Untuk mencapai bahagia secepatnya, kita harus memiliki 3 kunci utama, yaitu kita beriman kepada Allah dan kita selalu berbuat baik dan senantiasa kita selalu ingin mau belajar. Jadi, prinsip utamanya adalah yang pertama adalah kita harus menjadi pembelajar dan harus mau selalu berbuat baik. Nah, dalam proses bimba interview ini adalah awalnya karena adanya pandemi COVID-19 ini, di mana diharapkan dengan adanya bimba IO interview ini adalah sebagai wadah untuk mengembangkan minat baca dan anak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan video call berbasis online. Jadi agar pembelajaran bisa lebih efektif dan lebih efisien, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Nah, sebelumnya, prinsip dari proses bimba interview ini adalah melakukan proses, yaitu ada kelas pendekatan, ada kelas trial, ada kelas persiapan, dan ada kelas lanjutan. Nah, dalam kelas pendekatan ini, prioritas motivator ini adalah mengajak anak atau mencari kesukaan atau terkait hal-hal yang disukai oleh anak. Jadi kita melakukan pendekatan dengan cara berdialog apa yang disukai oleh anak. Jadi kita bisa melakukan pendekatan terhadap anak. Kemudian berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Nah, kelas pendekatan ini dilakukan kurang lebih selama 5 menit. Nah, lalu apa prioritas motivator dalam kelas trial? Nah, dalam kelas trial ini adalah prioritasnya itu bermain baca-bacaan seperti materi 4 HVK yang maknanya sesuai dengan atau yang maknanya dekat dengan anak. Lalu, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Nah, kurang lebih 15 menit. Lalu, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Nah, orang tua dapat mengikuti kelas trial ini sampai benar-benar orang tua yakin akan memasukkan anaknya ke dalam bimba. Jadi, tidak ada batasan waktu. Kemudian, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Nah, sama dengan prioritas dalam kelas trial. Nah, dalam kelas lanjutan ini juga prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Nah, materinya adalah disesuaikan dengan tahap dan kemampuan anak agar tujuan utama dan khusus dapat tercapai. Lalu, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Nah, kegiatan yang lebih prioritas adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Karena tujuan dari lembaga bimba ini adalah untuk menemukan minat baca anak. Jadi, dengan adanya kita mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, jadi anak lebih terbiasa dan kita dapat menemukan minat baca anak. Lalu jika kita tidak menerapkan hal tersebut, kita tidak tujuan dalam untuk menumbuhkan minat baca ini tidak tercapai. Lalu materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Yang pastinya materinya yang sudah dikuasai anak. Jadi bermain baca-bacaan ini adalah agar anak senang dalam bermain baca-bacaan, sehingga anak tidak terbebani dan tidak adanya paksaan, sehingga
anak lebih senang dan menyukai kegiatan bermain baca-bacaan ini, agar minat baca anak akan tumbuh. Lalu bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Yang pastinya kita sebagai motivator mengajak anak untuk bermain, melakukan permainan baca-bacaan dengan metode yang pastinya fun learning. Kita bisa mengajak anak untuk berdialog dengan bahasa Bimba, kita bisa mengajak anak untuk bermain tiket yang sudah anak kerjakan atau yang anak sudah kuasai. Lalu bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, dengan cara kita mengajak anak untuk berdialog, kita memberikan semangat kepada anak, kita mengajak anak atau berdialog kesukaan anak, lalu kita mengajak anak untuk bermain baca-bacaan dengan cara yang pastinya fun learning atau yang sudah benar anak-anak kuasai, seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba.